Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Levin Kahormi. Jika kalian pecinta kisah-kisah horor, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan misteri yang akan membuat pikiran kalian terus bertanya-tanya. Sebelum kita mulai, bayangkan sejenak. Dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Apa kalian siap untuk mengalami ketegangan yang nyata? Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan suara saya membawa kalian ke dalam dunia yang mencekam. Selamat datang di Levin Kahormi. Kisah ini akan menghantui mimpi kalian. Mari kita mulai. Aduh, Santo terbatuk-batuk, darah segar keluar dari mulutnya. Dia menyeret tubuhnya pelan, bagai ulat yang berniat kabur dari burung yang berniat menyantapnya. Sedangkan Mawar masih melayang-layang di atas sana. Mati, 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 seru Mawar. Mawar menatap ke pohon karet tepat di samping Santo. Dia menyeringai jahat. Mawar mengulurkan tangan kanannya lalu plak! Pohon itu rubuh menimpa bagian kaki Santo. Ah, kakiku, kakiku! Seru Santo menggema di tempat yang jauh dari pemukiman itu. Suaranya membuat lari para kelelawar yang berada tak jauh dari sana. Rasakan itu, manusia iblis, desis Mawar sesaat sebelum akhirnya melayang pergi. Tepat dini hari, penyadap getah karet menyebar untuk melakukan pekerjaannya. Was-was sudah pasti, takut apalagi? Jangan ditanya. Kabar soal Mawar yang bergentayangan sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Bahkan desa sebelah pun juga sudah tahu tentang hal itu. Tapi apa mau dikata, kewajiban tetaplah kewajiban, meski harus mati-matian melawan rasa takut yang merajai diri. Seperti halnya Pak Karmo dan istrinya Sulastri. Mereka keluar dari rumah tepat pukul 1:30 dini hari, berniat menyadap getah karet demi menyambung hidup. Pak, perasaanku kok ndak enak yo. Aku takut, Pak, lirih Sulastri. Dia merapatkan diri, melangkah ke samping Pak Karmo. Halah, takut opo? Ada bapak ini loh, ndak bakalan ada yang ganggu, sahut Pak Karmo santai. Dia terus menjejaki langkahnya menuju ke perkebunan karet yang sudah tak jauh lagi. Aku takut Mawar, Pak, bisik Sulastri dengan suara bergetar. Halah, gadis kutukan itu, ngapain takut? Dia yang harusnya takut sama bapak. Berani muncul, ku buat dia mati 2 kali. Seloroh Pak Karmo. Sulastri semakin gemetaran. Inilah buruknya suaminya. Dia senang sekali sesumbar. Ojo sesumbar, Pak, nanti dia denger loh, lirih Sulastri. Sampean ini anak bau kencur, ndak usah sok menasehati aku, sentak Pak Karmo. Dia melepaskan rangkulan Sulastri di tangan kanannya karena kesal, lalu berjalan mendahului istrinya. Memang usia Pak Karmo dan Sulastri terpaut cukup jauh, sekitar 15 tahun. Mereka menikah juga sebab berjodohan. Pak, tunggu, panggil Sulastri lagi membuat Pak Karmo jengah. Mereka sudah berada di tengah perkebunan karet. Udara dingin menyergap dari berbagai penjuru. Apa mana sih, Bu? Sentak Pak Karmo. Pak Karmo menghentikan langkahnya sejenak, berbalik dengan dada naik turun. Dia berbalik namun tak mendapati istrinya yang seharusnya mengekori langkahnya. Bu, panggilnya. Nyala api obor yang dia pegang meliuk-liuk pelan diterpa angin yang berhembus semilir. Sampean di mana? Seru Pak Karmo. Pasang matanya memicing, dia mencari-cari di mana keberadaan istrinya dalam remang. Ngapain di situ? Tanya Pak Karmo saat mendapati Sulastri sedang bersembunyi di balik pohon karet berukuran besar. Tangan wanita itu terangkat, dia menunjuk ke arah belakang atas Pak Karmo. Apa? Tanya Pak Karmo sekali lagi. Itu, Pak, sahut Sulastri dengan terbata-bata. Pak Karmo berdecak. Dia berbalik dan mendapati sepasang kaki pucat yang mengalirkan darah sedang melayang di hadapannya. Matanya terbelalak kaget, namun tubuhnya tak bisa dikendalikan. Dia seperti dipaksa untuk mendongak. Perlahan, matanya menatap wajah pucat bermata merah yang kini menyeringai. Kain merah milik sosok itu berkibar-kibar. Begitu juga dengan rambut hitam pekatnya yang tergerai indah namun menambah kesan menyeramkan. Pak Le, bisik suara lembut mendayu-dayu.
Pak Karmo jatuh terjengkang. Dia beringsut mundur ke belakang dengan tubuh gemetaran. Katanya ndak takut sama Mawar. Kok ngompol? Tanya Mawar sambil melayang mendekat hingga rambutnya bisa membelai wajah Pak Karmo yang kini pias dan basah oleh keringat dingin. Mulutnya terbuka, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Jangan ganggu suamiku, seru Sulastri setelah bertekad mengumpulkan keberaniannya. Mawar beralih menatapnya, sendu. Apa yang bisa diharapkan dari pria penggoda? Desis Mawar. Sulastri tergagap. Dia memberanikan diri bertanya. Apa maksudmu? Tanyanya. Pria ini bertingkah seolah paling membenci aku. Tapi saat aku sendirian, dia berusaha menjamahku. Menjijikkan. Bisik Mawar membuat Sulastri tak percaya. Aku tidak bisa percaya omongan setan, hardik Sulastri dengan dada naik turun. Mawar menatap nyalang. Beberapa saat kemudian dia melayang mendekati Sulastri. Mawar mengulurkan tangan kanannya membelai wajah mulus perempuan 24 tahun itu. Biarkan waktu yang menjawab, bisik Mawar, kemudian dia menjauh pergi. Sulastri jatuh duduk. Lututnya memang sudah melemas sejak tadi, tapi dia tak ingin terlihat lemah di hadapan Mawar. Melihat suaminya diam tak bergerak, Sulastri merangkak mendekat. Obor di tangan Pak Karmo juga Sulastri sudah jatuh dan padam. Hanya kegelapan yang menjadi teman setia. Sulastri meraba-raba kantong baju suaminya, berharap menemukan korek di sana. Dapat. Dia segera mengambil korek itu dan menyalakan kembali obornya. Pak, sadar, sentak Sulastri sambil menepuk pipi Karmo agak keras. Pak Karmo tersentak. Dia bangkit lantas menarik tangan istrinya. Ayo balik, Bu, ajaknya dengan suara bergetar. Pasangan suami istri itu berlarian di tengah kebun yang gelap. Berkali-kali mereka menengok ke belakang, takut Mawar melayang mengejarnya. Sampailah mereka di jalan setapak berbatu. Pak Karmo jatuh tersungkur. Saking takutnya dia sampai tak melihat bahwa ada sebuah kayu rubuh melintang di jalan. Astagfirullahaladzim, Pak, pekik Sulastri. Sampean ini, Bu, bukannya nolongin malah ngeluyur sendiri, seru Pak Karmo saat melihat Sulastri berjalan ke sisi jalan yang lain. Lihat, Pak, ada yang tertindih pohon karet, seru Sulastri. Dia mendekatkan obornya pada wajah lelaki itu, memastikan siapa pria naas tersebut. Pak, ini Santoso, putunya Eyang Putri, seru Sulastri. Pak Karmo berdecak kesal. Alah, mentang-mentang itu Santo mantanmu, kowe heboh sendiri. Pak Karmo mencebik. Duh Gusti, Pak, ini soal nyawa, sampai ndak usah bahas masa lalu. Cepat sampai angkat kayune. Entah Sulastri panik, bukan masih ada rasa. Dia cuma jatuh iba. Wegah, jawab Pak Karmo. Bantu dia, Pak, dia bisa mati, seru Sulastri sekali lagi. Sampai ndak lihat apa kayunya sebesar opo. Aku mana kuat toh angkat itu sendirian. Mending sampean teriak cari bantuan. Siapa tahu pencari getah lain ada yang dengar, celutuk Pak Karmo. Sulastri berteriak nyaring. Suaranya melengking menyebar ke segala penjuru. Tak lama, beberapa sinar obor tampak bergerak dari kejauhan. Mereka bergerak mendekat. Onopo, seru beberapa orang yang datang. Santo kerubuhan pohon karet, jelas Sulastri. Astagfirullahaladzim. Ayo cepet, Santo kerubuhan wit karet, seru lelaki berbadan tambun itu. Dia menyeru yang lainnya agar lebih cepat. Sekitar 10 orang berkumpul di sana. 8 orang lelaki, 2 orang perempuan. Para lelaki beramai-ramai mengangkat pohon karet yang tumbang. Sikili putung, seru pria tambun tadi. Ayo, antar ke rumah Eyang Putri, usul warga lain. Tapi piye? Dibopong, ditandu? Tanya Bu Jum yang sejak tadi berdiri di samping Sulastri. Sarung, tandu pakai sarung. Nggak mungkin kita asal-asalan bopong. Salah-salah kondisi Santo malah makin parah. Sebuah tandu dadakan berhasil dibuat. Mereka segera mengangkat dan membawa Santo untuk diantarkan kembali ke rumahnya. Kok aku merasa kita lagi diawasi yo? Celetuk seseorang yang berada di barisan tengah. Itu sontak saja membuat orang yang berada di baris belakang mempercepat langkah karena ketakutan. Aja sembarangan ngomong kowe. Wes, mending cepetan.
Kasihan Santo, seru Pak Kamto yang setengah hati mengangkat tandu. Setelah cukup lama berjalan dalam suasana yang mencekam, akhirnya mereka sampai di kediaman Eyang Putri. Sulastri mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tak lama, suara langkah terdengar mendekat. Pintu berderit nyaring. Tak lama seorang wanita sepuh dengan rambut digelung muncul di balik pintu. Kalian ini tidak punya adab bertamu. Malam-malam datang ganggu orang istirahat raja, ketus Eyang Putri dengan pandangannya yang sengit mengarah pada Sulastri. Nyuwun ngapura Eyang, tapi kami kesini mau mengantarkan Santo. Dia kami temukan pingsan di tengah kebun karet. Kakinya patah karena ditimpa pohon karet. Jelas Sulastri. Apa? Seru Eyang Putri. Kurang ajar. Iki mesti ulai. Desisinya nyaris tak terdengar. Bawa Santo ke dalam. Baringkan di amben itu. Setelahnya kalian wis boleh pulang, ujar Eyang Putri pada orang-orang yang membantu mengantarkan Santo pulang. Wanita sepuh itu menyingkir dari pintu, memberikan ruang untuk mereka memasuki rumah sederhananya. Sampun Eyang. Salah satu dari mereka berseru. Eyang Putri mengangguk. Dia berjalan mendekat. Apa ndak sebaiknya dibaluri minyak angin dulu Eyang? Besok pagi-pagi sekali biar saya bantu panggilkan Mbok Nah, sangkal putung di desa sebelah. Yang lain menyahut menimpali. Eyang Putri segera menyeret langkahnya menuju ke kamar yang terletak di bagian paling belakang. Dia membuka dan mengacak lemari kayu jatinya. Angin berhembus pelan, mengibarkan kelambu jendela yang lupa tak ditutup. Seketika rasa dingin menusuk tulang. Eyang Putri berdecak. Ngapain kue berdiri situ? Nyingkir yo, minggir. Aku buru-buru. Sentaknya dengan suara seraknya. Sosok bergaun hitam itu cuma menatap datar, namun tangannya terangkat dan menunjuk ke atas lemari. Ternyata kue ada gunanya juga, gumam Eyang Putri setelah mengambil botol beling berisi minyak angin di atas lemari. Kalian pulang aja. Ingat yo, pulang. Ndak usah ke kebun dulu. Mawar lagi menebar teror. Aku ndak bisa jamin keselamatan kalian kalau sampai bertemu perempuan setan itu, tegas Eyang Putri sambil membaluri tubuh Santo dengan minyak, berharap bisa sedikit menghangatkan tubuhnya yang dingin. Pulanglah. Apa yang kalian tunggu? Santo biar aku yang ngurusi, imbuhnya. Sekelompok pekerja penyadap getah itu pun saling pandang. Mereka tampak bergidik ngeri dan ketakutan. Gimana kalau kita di sini sampai fajar, Eyang? Kami ndak berani pulang, usul seseorang. Ndak, kalian cuma akan mengganggu istirahatku. Pulang, titah Eyang Putri lagi sambil menunjuk ke arah pintu. Dengan langkah berat, mereka semua keluar dan pergi beriringan. Wis ditolong, gak ada terima kasihnya. Malah kita diusir begini. Benar-benar sesepuh minim akhlak, cibir Pak Karmo. Hus, ndak baik lo sampean nyumpahin orang tua. Apalagi sampean sendiri juga wis menjelang sepuh. Sulastri menutup mulutnya. Sampean ini bela aja terus keluarga mantan terindahmu itu. Pak Karmo bersungut-sungut. Kalian ini daripada ribut mending doa dan siap-siap lari. Kita pulang bareng-bareng. 1, 2. Mereka bersiap lari. 3. Sosok Mawar menyahut sambil duduk santai di atas pohon mangga. Dia melayang turun lalu terbang di belakang orang-orang itu. Mawar si perempuan setan sudah datang. Mawar menyeru dengan suara melengking, membuat semua orang berlari kocar-kacir. Keesokan harinya, mentari bersinar terang. Bias cahayanya masuk melalui celah dinding berbahan anyaman bambu di rumah Eyang Putri. Santo menggeliat. Rasa sakit kembali memaksanya untuk sadar. Dia memaksa membuka kelopak matanya yang terasa berat. Erangnya, keningnya mengernyit disertai desisan pelan di mulutnya. Perlahan pasang matanya mengerjap buram. Oh, kowe sadar toh? Tanya Eyang Putri yang sejak semalam duduk di samping Santo. Eyang, sikilku loro. Sakit Eyang kakiku, ujar Santo merengek bagai anak kecil. Ya jelas sakit lah. Patah kok. Lah kamu ngeyel. Yang kan wis bilang toh kalau kamu kudu cepet-cepet ke rumah Pak Lekmu. Lah kok malah ndak cepet berangkat? Ngapain aja toh Le? Tanya wanita itu lagi sambil menghina. Santo menghela nafas cukup panjang. Sudahlah kakinya sakit tak karuan, Eyang Putri malah mengomel panjang lebar membuat telinganya ikut sakit.
Wah, wis lah yang. Piye toh yo? Aku lagi sakit begini, lah kok malah ngomel. Gerutunya. Siapa pelakunya toh? Apa benar Mawar? Yang Putri bertanya sembari merapatkan duduknya mendekat ke arah Santo. Wajah Santo mendadak pucat pasi, tubuhnya berkeringat dingin juga gemetaran. Wes yang duga, perempuan setan itu ngincar kowe duluan toh. Yang Putri berucap pelan, namun ucapannya barusan semakin membuat gigilan tubuh Santo semakin keras. Santo wedi ya, Santo takut. Gumamnya dengan suara lirih bergetar, disertai mata yang tampak mengembun. Masih terekam jelas dalam benaknya bagaimana sosok Mawar melayang terbang mengejarnya. Matanya menyala dalam gelap, menatap dirinya dengan tatapan penuh kebencian. Mawar kuat, Eyang. Tatapan mata itu lebih merah dari sebelumnya. Mawar menatap seolah bernafsu buat membunuh aku saat itu juga. Aku tuh piye, Eyang? Tolong, aku tidak mau mati muda. Santo tampak frustasi dalam ketakutannya yang teramat sangat. Wes tenang, dipikir Eyang bakal biarin kowe mati duluan, ha? Ya ndak toh. Eyang pasti akan cari cara buat menyelamatkan cucu kesayangan Eyang, ujar Eyang Putri dengan tatapan lurus ke arah Santo. Tangan keriputnya memijit kaki Santo yang cedera parah. Aduh, sakit Eyang. Santo berteriak nyaring. Iya lupa. Yos, istirahat. Eyang ambilkan sarapan dulu yo. Siang berlalu cepat dan berganti menjadi malam yang datang membawa hawa mencekam. Suasana desa begitu hening sejak sendakala tadi. Pintu dan jendela di rumah-rumah warga sudah tertutup rapat, seolah enggan menyambut tamu tak diundang yang belakangan kerap hadir menebarkan kengerian. Yang Putri baru saja keluar dari kamar Santo, sekilas melirik jam usang yang menunjukkan pukul 9 malam. Dia melangkah ke arah kamar, mengambil sebuah botol kaca kecil kemudian menyelipkannya di sela jaringnya. Wanita sepuh itu berjalan angkuh keluar dari rumahnya sambil mulutnya terus berkomat-kamit. Sejenak dia berhenti dan menoleh ke arah pohon mangga di samping rumahnya. Jaga Santo aja, gak usah ikut, gumamnya sambil menatap sosok yang selama bertahun-tahun menjaga area sekitar rumahnya. Yang Putri terus berjalan hingga langkah membawanya di halaman belakang Mbah Karso. Dia menatap gundukan tanah yang baru ada beberapa hari itu. Perempuan setan, beraninya kowe ganggu Santo. Yang Putri mengumpat, sekali lagi kowe ganggu Santoso, berarti kowe siap mati 2 kali. Getaknya lagi. Setan kok teriak setan? Mawar menyahut dari atas atap rumah Mbah Karso. Mawar melayang dengan tangan menjulur ke depan, bersiap menyerang wanita renta di hadapannya. Yang Putri segera mengambil botol yang dia bawa, lantas gegas membukanya. Hush! Asap hitam membumbung, membuat Mawar berhenti sejenak. Sesosok makhluk hitam berbulu menggeram, tanduk serupa cula satu yang patah menghiasi bagian kepala depannya. Habisi dia, tegas Eyang Putri yang kemudian berbalik dan menjauh pergi. Mawar menatap nyalang, bersiap menyerang. Kuku-kuku runcing mendadak menghiasi jemari seputih kapur barus itu. Sosok serupa genderuwo itu menggeram kencang. Dia berlari bagai kera lalu menyerang dengan cakar berlapis energi. Duar! Genderuwo itu terpental setelah sebuah tabir merah seakan melindungi Mawar. Tak lama kemudian sosok Nyai Larapati muncul dari balik sosok Mawar. Pergi atau mati, lirih Nyai Larapati. Jangan melindungi aku soal aku lemah. Aku masih bisa mengatasi ini sendiri, Nyai. Mawar menggumam pelan namun terdengar cukup tegas. Cih, kau bahkan bisa membalaskan dendamu itu karena aku, ejek Nyai Larapati. Kau membutuhkanku dan akan selalu begitu, imbuhnya sembari tersenyum sinis. Terserah, tapi lain kali biarkan aku menjadi kuat berbekal rasa sakitku sendiri. Biarkan aku yang hadapi rintanganku. Saat semua selesai, aku akan merasa sangat terpuaskan. Mawar menyahut lirih. Nyai Larapati memahami itu. Baiklah, tapi urus dulu yang satu ini, ucap Nyai Larapati sambil menunjuk ke arah sosok yang kini merangkak mendekat. Tunjukkanlah seberapa kuat dan seberapa besar sakitmu itu, titah Nyai Larapati. Kau terlalu berisik untuk setingkat ratu kegelapan. Kau lebih mirip seorang ibu tukang ngomel, jibir Mawar yang kemudian melesat cepat dan menubruk sosok itu. Sosok bergaun merah itu menyeringai, menatap lekat pada tanduk tak sempurna yang menghiasi kepala genderuwo di hadapannya. Kau memang kuat. Setelah menghabisi puluhan sosok,
dan menghisap energinya hingga timbul tanduk ini sebagai simbol kekuatan. Tapi rasa kesumat ini memaksaku melampauimu agar tak ada lagi yang menghalangiku. Kalau kau bisa semakin kuat setelah menghabisi sesama makhluk tak kasat, aku akan menjadi kuat untuk menghabisi iblis berwujud manusia yang dulu tak memanusiakan aku, ujar Mawar dengan suara seraknya. Trak! Sosok Mawar mencabut tanduk itu dengan sekali sentakan. Darah kental kehitaman mengalir begitu derasnya. Wah! Tidak! Suara teriakannya terdengar pilu. Tanduk tak sempurnamu telah tercabut. Pergi, atau kau masih ingin dihabisi. Sosok hantu Mawar berucap dengan nada mengancam. Sosok berbulu hitam itu menggelepar, kemudian mengubah sosoknya menjadi kepulan asap dan menghilang terbawa angin malam. Mawar Utami, apa kau baru saja meniru gaya bicaraku? Sekarang, apa bedanya kau dan aku? Kau pun banyak bicara. Cibir Nyai Larapati. Mawar tak peduli, dia melayang pergi. Ada misi yang menunggunya, misi menebar teror pada penduduk desa. Mawar mulai bersenandung dengan nada sedih sekaligus menyeramkan. Seluruh penjuru desa mendengar suaranya di antara desau angin malam yang dingin. Mbak, itu suaranya Mbak Mawar. Bisik seorang bocah lelaki yang kini memeluk ibunya. Shh, menengole. Wanita bernama Romlah itu mendekap anaknya yang baru berusia 4 tahun itu dengan begitu erat. Jangkrik aja langsung tidak bersuara, imbuh Romlah lagi. Kasihan Mbak Mawar, Bu. Bayu menatap lurus dengan mata mengembun. Pasti sakit. Imbuh Bayu membuat Romlah tak mengerti. Maksudmu apa, Le? Tanya Romlah lagi. Bayu menunjuk ke arah jendela ruang tamu yang entah sejak kapan terbuka. Selambu putihnya berkibar tertiup angin malam. Pasang mata Romlah membelalak lebar, tubuhnya menggigil dengan detak jantung yang tak karuan. Mawar? Ujarnya tergagap. Mbak, ayo masuk. Sini diobati lukanya. Ujar Bayu dengan polosnya saat melihat lubang menganga di bagian perut Mawar. Romlah tak cukup kuat menahan gejolak di perutnya. Mawar, aku memang tidak pernah bisa membantumu keluar dari masalah. Tapi aku tidak pernah ikut membencimu seperti yang lain. Jangan buat aku benci karena gangguan ini. Wes, pulang ya, ujar Romlah setelah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang sempat terserak. Sakit, Mbak. Diri sosok Mawar yang menangis pilu. Dia melayang mundur, menghilang di kegelapan malam di antara jajaran pohon rambutan yang tumbuh subur. Brak! Jendela depan terhempas kuat, mengejutkan Romlah dan Bayu bersamaan. Sudah pergi, gumamnya.